Kok bisa ya kita bisa bernafas, tumbuh, bahkan mirip kayak orang tua kita? Nah, semua pertanyaan itu jawabannya ada di satu ilmu yang keren banget. Namanya biologi. Sekarang kita bakal ngobrolin tuntas tentang biologi ini. Mulai dari dasarnya sampai kenapa kita perlu banget untuk belajar ini. Langsung aja, full bab ruang lingkup biologi. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah Biologi TV. Calon pembelajaran sains terlengkap dan gratis di Indonesia. Tapi buat wujudin itu gue butuh bantuan dari kalian para donatur. Donatur jempol. Bantu subscribe channel ini, like setiap video yang udah kalian tonton, dan tinggalin jejak berupa komen. Komen apapun walaupun cuma absen. Karena itu bakal ngebantu banget channel ini untuk disebar ke banyak orang. Dan tentunya ini bakal jadi amal jariah juga buat kalian yang ngebantu gue. Thank you untuk para donatur. Kita lanjut ke materinya. Apa sih biologi itu? Tahu gak nih dari mana asal kata biologi? Nah, biologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu diambil dari kata bios yang artinya makhluk hidup dan logos yang artinya ilmu. Nah, maka dari itu biologi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Tetapi bukan hanya makhluk hidup, namun seluruh hal yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dan lingkungannya dari berbagai aspek kehidupan itu juga kita pelajari. Nah, biologi ini adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam ya, atau yang sering kita sebut dengan IPA. Pelajaran biologi ini memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang kita. Pemahaman biologi dapat membantu kita dalam memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. Meningkatkan kualitas hidup, seperti pemanfaatan sumber daya alam dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga mencegah penyakit dan mengembangkan cara baru pemanfaatan organisme lain. Ya, contohnya pembuatan vaksin atau pengembangan industri makanan seperti yogurt dan keju. Biologi ini juga sangat penting loh untuk pelestarian alam dan satwa liar. Karena dengan mempelajari biologi ini kita akan sadar bahwa pentingnya untuk melestarikan alam dan menjaga hewan-hewan supaya tidak punah. Nah, sekarang kita udah paham kalau biologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Tapi tunggu dulu, emang apa sih yang bisa ngebikin sesuatu itu bisa disebut sebagai makhluk hidup? Kenapa batu disebut makhluk hidup, tapi pohon iya? Kita bakalan bedah di materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tahu gak nih, bumi ini sangat luas loh, menampung beraneka ragam jenis makhluk di dalamnya. Secara umum, makhluk yang ada di bumi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni makhluk biotik dan abiotik. Apa sih makhluk biotik? Jadi makhluk biotik itu adalah makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, plankton, bakteri, dan yang lain-lain. Nah, kalau abiotik itu apa? Yaitu makhluk tak hidup atau disebut juga benda mati. Ya, contohnya seperti motor, mobil, tanah, air, dan lain sebagainya. Pasti beberapa di antara kalian hanya menafsirkan bahwa jika suatu makhluk bernapas atau jantungnya berdetak, itu dikatakan makhluk hidup. Nah, sebenarnya tidak hanya itu. Jadi bagaimana sih suatu makhluk itu dapat dikatakan hidup atau biotik? Dalam ilmu biologi, yang dapat disebutkan makhluk hidup atau organisme adalah semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan dari suatu makhluk antara lain yaitu bernapas, bergerak, terus peka terhadap rangsang, memerlukan makanan untuk makan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, terus mengeluarkan kotoran, serta mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Nah, untuk lebih jelas, kita akan mempelajari lebih rinci dari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah dapat bernapas.
Pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas antara hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas-gas tersebut berupa penarikan oksigen dan pembuangan karbon dioksida dari dalam tubuh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tentunya memiliki berbagai jenis alat atau organ pernapasan, tergantung pada ukuran tubuhnya atau lingkungan tempat hidupnya, atau juga tentang riwayat evolusinya. Contohnya pada daerah perairan, organisme ikan itu bernapas dengan insang. Kemudian pada daerah daratan, banyak makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru, seperti manusia, mamalia, burung-burungan, amfibi. Nah, selain itu tumbuhan juga bernapas dengan stomata. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah dapat bergerak. Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak berdasarkan posisinya masing-masing. Pergerakan makhluk hidup itu ada yang aktif dan juga yang pasif. Kemudian sistem gerak makhluk hidup itu memiliki alat yang berbeda-beda, tergantung juga pada tempat hidupnya dan evolusinya. Misalkan, golongan burung nih, itu burung bergerak di udara menggunakan sayapnya. Terus tumbuhan itu bergerak pasif, diam pada tempatnya. Namun kalau kita perhatikan secara spesifik, ada pergerakan naiknya zat-zat tanah menuju daun, yaitu untuk fotosintesis ya. Selain itu juga hewan seperti gurita itu bergerak dengan tentakelnya dan lintah bergerak dengan otot perutnya. Ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan merasakan rangsang atau iritabilitas adalah ciri dari makhluk hidup. Rangsang ini bentuknya itu bermacam-macam, bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, ataupun suhu. Misalkan pada hewan ayam jantan akan berkokok pada pagi hari, terus putri malu akan menurunkan daunnya saat dia disentuh. Kemudian juga pada tikus akan peka hidungnya saat mencium aroma-aroma makanan. Yang keempat, ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Dalam bertahan hidup, semua makhluk hidup tentunya memerlukan asupan energi atau nutrisi dalam tubuhnya. Nah, asupan energi dan nutrisi ini terkumpul dalam makanan. Dalam sebuah makanan. Misalkan pada tumbuhan, itu tumbuhan memerlukan air dan unsur hara sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kemudian pada hewan itu berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, dan omnivora pemakan segala. Contohnya hewan karnivora itu adalah harimau, buaya, dan serigala. Terus contoh hewan herbivora itu seperti jerapah, kambing, dan sapi. Nah, omnivora itu pemakan segala, bisa memakan tumbuhan ataupun daging. Seperti contohnya adalah tikus. Ciri selanjutnya dari makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Nah, secara fisik makhluk hidup akan bertambah besar seiring melangsungkan kehidupannya. Ukuran besar ini dikarenakan volume jaringan dan sel tubuh yang bertambah. Nah, contohnya pada manusia atau hewan yang memiliki kerangka tulang akan mengalami pertumbuhan. Seperti proses pertumbuhan tulang pada masa awal merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk adalah merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki itu masih lunak. Nah, pada bagian tengah tulang itu terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati. Dengan demikian, makhluk hidup itu melakukan sebuah proses pertumbuhan. Nah, definisi pertumbuhan dengan perkembangan itu berbeda. Perkembangan dalam hal ini adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi alat tubuh, atau bisa diartikan juga berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan. Nah, ini biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. Contoh dari berkembang misalnya
perkembangan syaraf-syaraf motorik pada anak. Yang keenam, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu dapat bereproduksi. Makhluk hidup itu melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi itu pun berbeda-beda caranya, yaitu ada dua cara, secara seksual dan aseksual. Secara seksual itu bertemunya sel kelamin ya, dan secara aseksual itu secara tidak langsung. Jadi hanya memerlukan satu individu saja. Dengan begitu, secara seksual itu membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan perkembangan alat reproduksi dan juga proses pencarian pasangan. Nah, kalau secara aseksual itu hanya membutuhkan satu individu. Namun, dengan begitu akan minim membawa varian genetika yang berbeda-beda. Contoh proses reproduksi aseksual yang dilakukan oleh hewan adalah membelah diri. Nah, ini dilakukan oleh protozoa dan bertunas yang dilakukan oleh hidra. Kalau contoh seksual itu banyak, seperti monyet yang melahirkan dan ikan yang bertelur. Nah, pada tumbuhan, proses aseksual itu disebut dengan vegetatif. Contohnya yang dilakukan oleh umbi-umbian. Sementara proses reproduksi secara seksual yang dilakukan oleh tumbuhan itu disebut dengan generatif atau penyerbukan oleh alat kelamin benang sari dan putik. Nah, ini dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai bunga dan buah. Yang ketujuh, ciri dari makhluk hidup yaitu adaptasi. Apa sih adaptasi? Adaptasi ini adalah bertahan untuk hidup, yaitu dengan cara menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, itu disebut dengan adaptasi. Tentunya setiap makhluk hidup itu memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam menghadapi situasi serta kondisi di lingkungannya masing-masing. Nah, secara umum, macam-macam adaptasi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu beradaptasi dengan menyesuaikan bentuk tubuh, terus menyesuaikan metabolisme tubuh, dan adaptasi dengan menyesuaikan perilaku. Nah, untuk adaptasi yang menyesuaikan bentuk tubuh itu disebut dengan morfologi. Seperti contohnya yaitu bentuk paruh setiap burung itu berbeda-beda dan bentuk gigi hewan berbeda-beda, tergantung pada jenis makanannya yang dikonsumsi. Kemudian, adaptasi dengan cara menyesuaikan metabolisme tubuh itu disebut dengan fisiologi. Nah, misalnya seperti hewan, sapi, kerbau, dan lembu. Itu mereka memiliki enzim selulase yang bertujuan untuk mencerna makanannya. Sedangkan contoh adaptasi perilaku adalah seekor paus naik ke permukaan laut untuk mengambil udara sebagai proses pernapasannya. Nah, yang kedelapan, ciri-ciri dari suatu makhluk hidup adalah ekresi. Ekresi itu apa? Yaitu proses pembuangan sisa-sisa metabolisme atau zat-zat sisa makanan serta benda yang tidak diperlukan oleh tubuh suatu makhluk hidup. Nah, proses pembuangan ini itu disebut dengan ekresi. Nah, jadi semua makhluk hidup itu melakukan proses ekresi ya. Contoh proses ekresi yang dilakukan oleh hewan, yaitu pada monyet. Monyet akan mengeluarkan air seni dan feses yang merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi begitu ya. Berdasarkan penjelasan saya tadi, terdapat 8 ciri-ciri makhluk hidup. Dengan demikian, kita semakin banyak mendapatkan pengetahuan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan mempelajari alam sekitar kita. Saya simpulkan penjelasan saya tadi, jadi makhluk di bumi ini terdapat 2 kelompok, yaitu biotik dan abiotik. Abiotik adalah sebuah benda mati ya, yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti batu, air, dan udara. Nah, sedangkan biotik adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang pertama yaitu dapat bernapas, dapat bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, bisa beradaptasi, dan melakukan proses ekresi. Wah,
Ternyata makhluk hidup itu kompleks banget ya. Dari yang kecil kayak bakteri sampai yang gede banget kayak paus biru. Semuanya punya cirinya sendiri-sendiri. Nah, karena makhluk hidup beragam dan rumit banget, biologi dipecah jadi beberapa cabang ilmu biar bisa lebih fokus. Penasaran nggak apa aja cabang-cabangnya? Kita bakalan bahas di cabang-cabang ilmu biologi. Sebelum lanjut, gue punya catatan fisika, kimia, dan biologi yang masing-masingnya berisi semua bab materi level menengah atas. Gaya penulisannya point to point, langsung ke inti. Ini cocok banget buat kalian yang besok mau ujian, terutama buat kalian penganut sistem kebut semalam. Kurikulumnya sepanjang masa, bisa diupdate juga. Full bab, halamannya tebal, dan berisi gambar standar luar negeri. Langsung aja, buat kalian yang butuh catatan ini, cek aja di deskripsi. Kita lanjut ke materinya, guys. Biologi itu adalah ilmu yang sangat luas ya cakupannya. Itu sih wajar, karena yang dipelajari di biologi itu tentang makhluk hidup. Dan juga kita pasti sudah tahu bahwa makhluk hidup itu jumlahnya sangat banyak. Dan juga jika kita mempelajari biologi itu tak akan pernah habis nih untuk kita pelajari semuanya. Maka dari itu terbentuklah cabang-cabang ilmu biologi. Nah, sekarang kita akan mengenal sedikit dari beberapa cabang ilmu biologi. Oh iya, cabang-cabang biologi ini juga dipilah atau dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, kriteria yang pertama yaitu berdasarkan tingkat organisasi kehidupan biologi. Itu mengkaji kehidupan dari tingkat molekul hingga bioma. Cabang-cabang biologinya yaitu antara lain ilmu yang mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Di cabang ini terbagi lagi menjadi 3 cabang, yaitu biologi molekuler, biokimia, dan genetika. Terus, cabang selanjutnya yaitu ilmu yang mengkaji kehidupan pada tingkat sel. Nah, ilmu ini itu diberi nama sitologi. Cabang selanjutnya yaitu ilmu yang mengkaji kehidupan pada tingkat jaringan, atau disebut dengan histologi. Terus, ilmu yang mengkaji kehidupan pada tingkat organ dan sistem organ. Ini disebut dengan anatomi dan fisiologi. Dan ini juga terbagi lagi menjadi beberapa cabang-cabang biologi yang lainnya, yakni pulmonologi atau ilmu tentang paru-paru manusia, terus kardiologi tentang jantung manusia, endokrinologi tentang sistem endokrin manusia, neurologi tentang sistem syaraf manusia. Cabang selanjutnya yaitu mengkaji kehidupan pada tingkat individu. Ini diberi nama dengan biologi perkembangan. Terus biologi populasi. Biologi populasi ini adalah ilmu yang mengkaji kehidupan pada tingkat populasi. Selanjutnya cabang biologi pada tingkatan ekosistem. Ini ada ekologi, ilmu lingkungan, toksikologi, biologi kelautan, dan limnologi. Dan yang terakhir adalah cabang biologi pada tingkatan bioma. Contohnya adalah biologi tropis. Ini mengkaji kehidupan pada tingkat bioma tropis. Nah, jadi itu ya cabang biologi yang masuk ke dalam kriteria berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya kriteria cabang-cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme. Yang pertama ada taksonomi. Itu mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Terus ada virologi. Ini mengkaji tentang kelompok virus. Ada juga mikrobiologi. Ini mengkaji mikroorganisme termasuk juga bakteriologi, yaitu pengkajian tentang bakteri. Ada juga mikologi, itu tentang jamur, dan ada juga zoologi. Nah, ini berkaitan dengan hewan-hewan. Dan zoologi ini juga terbagi lagi menjadi beberapa cabang biologi, yaitu herpetologi, ini tentang reptil, helmintologi tentang cacing, ichtyologi tentang ikan, ginekologi tentang anjing, entomologi tentang serangga, ornitologi tentang burung, malakologi tentang hewan lunak, mammalogi tentang mamalia, dan zoogeografi
Ini tentang penyebaran hewan di muka bumi. Yang tadi hewan dan sekarang tumbuhan, itu disebut dengan botani. Nah, botani ini juga terbagi menjadi beberapa cabang biologi yang lain, seperti hortikultura, yaitu tentang tanaman pangan, terus silvikultura tentang tanaman keras, dan pteridiologi tentang kelompok tumbuhan lumut. Tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Ya, jadi itu ya cabang-cabang biologi yang masuk ke dalam kriteria cabang-cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme. Selanjutnya adalah cabang-cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Yang pertama, biologi perkembangan. Ini mengkaji perkembangan individu sebuah organisme. Terus, embriologi. Ini mengkaji tentang perkembangan sebuah embrio. Ada juga anatomi. Ini mengkaji struktur internal sebuah organisme. Dan juga fisiologi. Nah, ini mengkaji fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan sebuah organisme. Selanjutnya adalah kriteria cabang-cabang biologi yang merupakan kelompok ilmu campuran dan terapan, yaitu seperti biokimia. Ini campuran antara ilmu kimia dan biologi ya. Itu mengkaji proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Terus ada juga biofisika. Nah, ini perpaduan antara biologi dan fisika. Itu mengkaji proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Ada juga bioteknologi. Ini mengkaji teknologi yang memanfaatkan sebuah organisme. Terus ada juga paleontologi. Nah, ini adalah ilmu yang mengkaji perkembangan sejarah dari berbagai kehidupan berdasarkan catatan fosil. Ya, jadi itu ya cabang-cabang biologi yang dipilah lagi menjadi beberapa kriteria tertentu ya. Tentunya masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang kalian bisa lihat di internet untuk lebih lengkapnya. Sekarang udah kebayangkan betapa luasnya ilmu biologi. Dari mikroskopis sampai ekstrim besar, semua bakalan dipelajari di biologi. Tapi kira-kira apa aja sih yang jadi fokus utama para ahli biologi? Dan masalah apa yang coba mereka pecahkan? Kita bakalan kupas objek dan permasalahan biologi. Nah, di biologi ini mencakup seluruh makhluk hidup kan? Dan kehidupan. Nah, objek biologi ini adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur ini dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu dimulai dari molekul, terus sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Kita akan pelajari satu persatu dari tingkatan-tingkatan ini. Yang pertama itu molekul. Molekul merupakan bagian yang paling rendah dalam sebuah tingkatan organisasi kehidupan ya. Struktur dan fungsi molekul-molekul penyusun komponen sel seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat merupakan objek kajian dalam biokimia interaksi antar molekul. Nah, seperti interaksi molekul DNA, RNA, dan protein dalam sintesa protein dan pengaturannya. Pengkajian dalam tingkat molekuler ini adalah dalam biologi molekuler. Masalah yang terjadi misalnya seperti kebutuhan tanaman dengan kualitas tertentu. Contohnya padi tahan lama. Terus kebutuhan tanaman dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat. Atau kebutuhan obat untuk penyakit tertentu dan lain-lain. Ini merupakan masalah yang bisa terjadi dalam tingkat molekul ini. Jadi begitu ya, molekul adalah penyusun komponen dari sel. Jadi molekul adalah penyusun dari sebuah sel ya. Ini merupakan tingkat paling rendah dari tingkat organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya adalah sel. Pada tingkatan sel ini, struktur dan fungsi komponen sel serta proses yang terjadi pada sel itu merupakan objek
kajian biologi, ilmu yang mengkaji sel. Sudah kita ketahui, ilmu yang mengkaji sebuah sel adalah sitologi ya. Sel ini dimiliki oleh seluruh organisme. Dan sebagian organisme itu seperti bakteri terdiri atas satu sel. Namun kebanyakan organisme merupakan kumpulan dari banyak sel. Nah, masalah-masalah seperti penyakit kanker dan pengembangan makanan serta minuman hasil fermentasi itu dikaji di tingkat sel ini. Contohnya, objek biologi pada tingkat sel yaitu organisme yang memiliki satu sel saja. Nah, ini disebut dengan uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu sel itu disebut dengan multiseluler. Nah, tingkatan yang ketiga dalam sebuah organisme adalah jaringan. Jaringan adalah sel yang terspesialisasikan pada organisme multisel. Multisel ini adalah sebuah organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Nah, jaringan juga merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Struktur dan fungsi berbagai jenis jaringan merupakan objek kajian pada tingkatan jaringan ini. Nah, ilmu yang mempelajari jaringan adalah histologi ya. Masalah-masalah yang dapat dikaji pada tingkat jaringan antara lain diagnosis dan penanggulangan berbagai penyakit pada tanaman, manusia, maupun hewan. Contoh objek biologi pada tingkat jaringan yaitu jaringan epitel, silinder selapis, seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya adalah organ dan sistem organ. Organ ini itu berasal dari berbagai jaringan berbeda yang menjalankan fungsi tertentu, membentuk sebuah organ. Contoh organ pada manusia yaitu otak, terus jantung, paru-paru, serta ginjal. Nah, setiap organ ini merupakan bagian dari suatu sistem dengan fungsi tertentu yang disebut sistem organ. Seperti contohnya otak. Otak adalah bagian dari sistem syaraf yang memiliki fungsi koordinasi. Terus contoh lain yaitu jantung. Jantung adalah bagian dari sistem sirkulasi darah untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh peredaran darah. Struktur dan fungsi berbagai jenis organ dan sistem organ pada berbagai organisme makhluk hidup itu adalah merupakan objek kajian pada tingkatan ini. Seperti mempelajari berbagai penyakit yang menyerang organ tubuh manusia dan pengobatannya. Contohnya seperti penyakit TBC yang menyerang paru-paru. Paru-paru ini adalah merupakan organ serta sistem organ pernapasan pada manusia ya. Nah, ini semua dapat dikaji pada tingkatan ini, tingkatan organ dan sistem organ. Setelah organ dan sistem organ itu adalah tingkatan individu. Tingkatan individu ini adalah berbagai jenis organ yang menyatu dan bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan yang membentuk sebuah individu ya. Nah, individu ini adalah unit kehidupan. Pada tingkatan individu ini, perkembangan individu merupakan objek yang dikaji dalam ilmu biologi ini. Seperti perkembangan kelainan dalam perkembangan sebuah embrio. Nah, ini adalah salah satu contoh masalah yang dipelajari pada tingkatan individu. Selanjutnya adalah tingkatan populasi. Nah, populasi ini terbentuk dari sekumpulan organisme atau kumpulan dari sebuah individu dari satu spesies saja yang hidup dalam suatu wilayah geografis. Pola penyebaran spesies dan proses penyebabnya ini merupakan salah satu objek kajian dari tingkatan populasi ini. Ilmu yang pelajari itu disebut dengan biogeografi. Terus ada juga distribusi dan perubahan frekuensi alel yang dikaji dalam sebuah ilmu genetika populasi, kepadatan penduduk, dan kelangkaan spesies tertentu seperti bunga Rafflesia ini merupakan contoh dari masalah yang dipelajari pada tingkatan ini ya. Contoh dari sebuah populasi adalah banteng di ujung kulon atau harimau Sumatera yang ada di Pulau Sumatera. Nah, setelah populasi itu ada tingkat komunitas. Komunitas ini adalah sebuah kumpulan dari populasi dari berbagai jenis organisme yang berinteraksi pada suatu tempat tertentu dan membentuk sebuah komunitas. Dalam komunitas ini, semua organisme merupakan bagian dari komunitas.
dan di antara komponennya itu saling berhubungan melalui keanekaragaman interaksinya. Contoh dari komunitas adalah seperti populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan di sekitar membentuk sebuah komunitas terumbu karang. Objek yang dikaji di tingkatan ini contohnya seperti interaksi antar organisme dalam satu komunitas, dan permasalahan yang terdapat pada tingkatan ini contohnya seperti kerusakan dan perbaikan terumbu karang. Tingkatan selanjutnya yaitu ekosistem. Jadi makhluk hidup itu melakukan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik ini itu disebut dengan ekosistem. Contoh dari sebuah ekosistem adalah ekosistem danau, sungai, laut, pantai berpasir, dan hutan. Nah, interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan alam sekitarnya itu merupakan objek yang dikaji dalam tingkatan ini. Ada beberapa cabang biologi yang berada di tingkatan ekosistem ini. Contohnya seperti ilmu toksikologi. Nah, ini mengkaji pengaruh zat kimia terhadap organisme. Terus ada juga ilmu yang mengkaji kehidupan di laut. Nah, ini dikaji dalam biologi laut. Nah, untuk permasalahan di tingkatan ekosistem ini itu mengkaji atau mempelajari tentang pencemaran lingkungan ya, dan dampaknya pada organisme-organisme yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, terus tingkatan yang terakhir adalah bioma. Bioma ini adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Nah, objek kajian pada tingkatan ini adalah kehidupan di lokasi geografis tertentu, seperti wilayah hutan tropis, padang rumput, dan padang pasir. Nah, bioma ini merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Pada dasarnya, bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari sebuah tumbuhan. Ada berbagai macam bioma di bumi ini. Yang pertama itu bioma padang rumput atau stepa. Persebaran bioma padang rumput ini meliputi daerah dengan curah hujan yang tidak tinggi, yaitu di sepanjang iklim tropis dan subtropis. Ciri-ciri dari bioma padang rumput ini itu memiliki tanah pasir yang tandus karena tidak mengandung air, memiliki suhu udara hingga 45 Celcius pada siang hari, serta 0 derajat Celcius pada malam hari. Curah hujan di bioma ini itu sangat minim, yakni kurang dari 25 mm per tahun. Bioma yang kedua adalah taiga. Taiga ini hutan yang tersusun dari satu spesies saja, misalnya pinus atau conifer dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain mose, beruang, ajag, rubah, serigala, dan burung-burung yang bermigrasi. Di musim gugur, taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, seperti wilayah negara Rusia dan Kanada. Bioma taiga ini merupakan bioma yang terluas dari bioma-bioma lain di bumi. Ciri-ciri dari bioma taiga ini yaitu memiliki musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau sangatlah singkat, yakni hanya berlangsung 1-3 bulan. Terus bioma taiga ini selama musim dingin, air tanahnya akan berubah menjadi es yang mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Jenis tumbuhannya pun yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya terdiri atas 2 atau 3 jenis tumbuhan saja. Nah, itu bioma taiga. Ada juga bioma gurun. Bioma padang gurun atau padang pasir dalam istilah geografi adalah suatu daerah yang menerima curah hujan sedikit, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Gurun dianggap mempunyai kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan bila dibandingkan dengan wilayah yang lebih basah. Hal ini mungkin saja benar, walaupun bila diperhatikan seksama, gurun ini biasanya mempunyai kehidupan yang biasa tersembunyi,
khususnya di siang hari. Itu bertujuan untuk mempertahankan cairan tubuhnya. Contoh gurun yaitu gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Ciri-ciri dari bioma gurun ini adalah memiliki curah hujan yang sangat rendah. Terus, bioma gurun pasir ini memiliki perbedaan suhu udara di siang dan malam yang sangat tinggi, yaitu di siang hari 45 derajat Celcius dan pada malam hari 0 derajat Celcius. Setelah bioma gurun, ada juga bioma sabana. Bioma sabana ini adalah padang rumput yang diselingi oleh gerombolan semka atau pohon. Berdasarkan dari jenis tumbuhan yang menyusun sabana dibagi menjadi dua jenis, yaitu sabana murni terdiri dari dua jenis tumbuhan, dan sabana campuran, yaitu terdiri dari campuran jenis tumbuhan. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara ya. Ciri-ciri dari bioma sabana adalah terdapat di daerah khatulistiwa atau iklim tropis. Terus memiliki curah hujan antara 100 sampai 150 mm per tahun. Yang artinya curah hujan di daerah ini adalah sedang dan juga tidak teratur. Nah, jadi itu ya jenis-jenis dari bioma. Terus permasalahan yang dipelajari atau dikaji dalam tingkatan bioma ini seperti contohnya fenomena-fenomena alam atau bencana-bencana alam pada tingkatan bioma. Nah, jadi itu ya objek dan permasalahan dalam biologi. Jadi objek yang kita pelajari di dalam biologi itu sesuai dengan tingkatan strukturnya. Jadi tingkatan struktur itu dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Oke, sekarang kita udah tahu biologi itu ngurusin apa aja. Tapi mungkin ada yang ngomong kayak gini, emangnya gue butuh ilmu ini? Fungsi biologi itu buat apa sih untuk kehidupan sehari-hari? Jangan salah, biologi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pasti pengen tahu manfaatnya apa aja. Kita bahas di manfaat biologi. Nah, seiring berkembangnya teknologi, biologi ini memberikan manfaat atau sumbangan yang cukup besar nih terhadap kemajuan sebuah teknologi. Biologi ini bermanfaat contohnya dalam bidang pertanian, peternakan, kedokteran, dan industri. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai manfaat biologi dalam bidang pertanian. Seperti sudah kita ketahui nih, jumlah penduduk di Indonesia itu semakin meningkat tiap tahunnya. Nah, tentunya hal itu harus disertai dengan peningkatan produksi pangan juga kan? Nah, di biologi ini telah memberikan sumbangan terhadap usaha produksi pangan. Manfaat-manfaat biologi dalam bidang pertanian diantaranya yaitu yang pertama itu dapat meningkatkan produksi pertanian nih. Misalnya dengan pemilihan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai. Karena dengan belajar biologi kita bisa mengetahui struktur apa saja yang terdapat pada sebuah tanaman pangan dan apa saja yang diperlukan oleh tanaman pangan tersebut supaya menjadi sebuah produk unggul. Terus ditemukannya rekayasa genetika. Nah, untuk tanaman pengaplikasian yang sudah berhasil dilakukan adalah terciptanya tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri atau pembasmi hama. Nah, sehingga tanaman tersebut tidak perlu disemprotkan insektisida untuk terhindar dari hama tanaman. Contoh tanaman pangan yang sudah berhasil direkayasa dengan tujuan tersebut adalah tanaman buah apel, pir, kubis, brokoli, dan kentang. Terus selanjutnya adanya teknik kultur jaringan. Nah, dengan teknik ini tanaman dapat dibudidayakan dalam waktu yang singkat dan jumlahnya yang sangat banyak. Contohnya tanaman yang berhasil dengan teknik kultur jaringan ini adalah tanaman anggrek, kelapa sawit, wortel, dan pisang. Selanjutnya ada di ilmu genetika nih, yaitu berhasil menciptakan buah-buah tanpa biji. Nah, buah yang berhasil diciptakan tanpa biji ini
Contohnya seperti anggur. Dengan begitu kita gak akan direbatkan lagi ya dengan bijinya saat kita memakan sebuah anggur. Nah, tentunya masih banyak lagi manfaat biologi di bidang pertanian. Sekarang, manfaat biologi dalam bidang peternakan. Manfaat biologi dalam bidang peternakan diantaranya yaitu dengan kemajuan anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, dan embriologi hewan, ini berhasil ditemukannya inseminasi buatan atau sering disebut dengan kawin suntik. Nah, tujuannya untuk memperoleh hewan ternak dan kualitas yang diinginkan serta produksi yang meningkat. Selanjutnya, selain inseminasi, telah dikembangkan juga fertilisasi in vitro. Nah, pada teknik ini yaitu embrio dapat dihasilkan di luar uterus atau di luar kandungan indukan. Maksudnya begini, sebuah embrio dari kandungan indukan A itu bisa dipindahkan dan dikembangkan di kandungan indukan B. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebuah embrio itu sebelum diimplantasikan atau ditanamkan kepada indukan lain, itu bisa disimpan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu pada sebuah nitrogen cair yang bersuhu 196 derajat Celcius. Nah, terus apa sih manfaat fertilisasi in vitro untuk peternakan? Jadi, misalkan embrio dari sebuah indukan bibit unggul itu bisa dikembangkan atau dipindahkan kepada indukan standar, sehingga indukan standar ini bisa menghasilkan anakan unggul. Tentunya ini akan memberikan manfaat besar bagi para peternak untuk lebih banyak memproduksi anakan unggul nantinya. Tentunya masih banyak lagi manfaat biologi dalam bidang peternakan ya. Selanjutnya, manfaat biologi dalam bidang kedokteran. Nah, biologi juga ini memberikan dampak yang sangat besar nih bagi dunia kedokteran, terutama dalam penanganan penyakit tubuh. Nah, manfaat biologi dalam kedokteran diantaranya seperti transplantasi organ atau pencangkokan organ. Nah, ini memberikan pemecahan masalah terhadap orang yang mengalami kerusakan organ tubuh, sehingga organ tubuh yang rusak itu bisa diganti dengan organ tubuh individu lain. Terus, ada juga dari cabang biologi seperti virologi. Nah, virologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang virus. Sudah kita ketahui bahwa virus banyak sekali yang menyerang kepada makhluk hidup, terutama manusia. Nah, dengan bidang virologi ini, itu bisa mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin-vaksin virus. Ada juga teknik bayi tabung. Nah, ini memberikan pemecahan masalah bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Selain itu, biologi juga itu berperan penting dalam penciptaan sebuah antibiotik, yaitu dengan adanya cabang ilmu biologi, mikrobiologi kedokteran, itu bisa mengidentifikasi beberapa jenis bakteri penyebab penyakit pada manusia, dan juga menciptakan sebuah antibiotik yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, pokoknya masih banyak lagi manfaat biologi dalam ilmu kedokteran, karena bisa dibilang hampir semua ilmu kedokteran itu berhubungan dengan ilmu biologi ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang manfaat biologi di bidang industri. Nah, biologi ini juga sangat bermanfaat loh bagi bidang industri, terutama pada industri makanan. Yaitu seperti dengan berkembangnya mikrobiologi atau ilmu yang mempelajari mikroorganisme, itu telah berhasil menemukan beberapa mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan terutama pada pembuatan makanan. Contoh makanan yang dimana pembuatannya itu memanfaatkan mikroorganisme yaitu seperti yogurt. Nah, prinsip pembuatan yogurt ini adalah fermentasi dari susu, yaitu dengan cara menambahkan bakteri-bakteri Lactobacillus bulgaris serta Streptococcus thermophilus dalam pembuatannya. Contoh lain juga ada seperti kecap, mentega, keju, dan tempe.
Nah, ini juga menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Selain di dalam industri makanan, biologi juga bermanfaat untuk industri obat-obatan atau farmasi ya. Misalnya seperti pembuatan obat-obatan tertentu yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri-bakteri baik untuk mencegah atau mengobati beberapa penyakit. Ya, jadi itu ya beberapa manfaat biologi dalam beberapa bidang. Tentunya masih banyak lagi manfaat biologi di berbagai bidang seperti di bidang hukum. Nah, itu bisa memanfaatkan ilmu biologi kedokteran untuk forensik atau menemukan apa penyebab terbunuhnya seseorang dalam sebuah kasus pembunuhan. Terus di bidang sejarah. Nah, di bidang sejarah ini yaitu terutama sejarah mengenai perkembangan makhluk hidup pada masa ke masa, yaitu melalui ilmu paleontologi atau ilmu yang mempelajari fosil-fosil makhluk hidup terdahulu. Dan juga di bidang pelestarian alam. Nah, itu bisa mengenal atau melestarikan hewan-hewan langka dan tumbuhan-tumbuhan langka. Selain itu juga bisa membantu untuk menjaga alam supaya tidak tercemar lingkungannya. Nah, jadi kesimpulannya ya, banyak sekali manfaat-manfaat biologi dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, tetapi masih banyak manfaat biologi dari bidang-bidang yang lain yang tidak saya sebutkan. Untuk manfaat-manfaat biologi yang lain dan yang lebih lengkap, kalian bisa cari-cari sendiri di Google ya. Karena kalau saya jelaskan di sini semua itu akan memakan waktu yang lumayan cukup lama. Sebab itu saya ambil saja yang penting-pentingnya saja, oke? Mantap kan? Ternyata biologi itu banyak banget gunanya. Tapi gimana sih para ilmuwan biologi nemuin hal-hal keren itu? Apakah mereka cuma nebak-nebak doang? Tentu enggak dong. Mereka ngegunain yang namanya metode ilmiah. Nah, ini rahasianya. Yuk kita pelajari. Sebelum kita lanjut, gue bakalan nunjukin catatan yang udah gue tulis dan siap buat kalian santap. Penulisannya gue tulis poin to poin yang cocok banget buat nguatin pemahaman memori jangka panjang. Dan cocok juga buat ingatan jangka pendek yang berguna banget buat para penganut sistem kebut semalam yang besok mau menghadapin ujian. Dan bisa gue bilang, ini kurikulum sepanjang masa yang selalu ada di level menengah atas pelajaran sains. Kalaupun ada kurikulum baru, kalian bakalan tetap dapatin akses update-nya. Nah, ini yang gue suka dari buku digital. Lebih leluasa ngelihat materinya, zoom in, zoom out, bebas nyaman kita, terutama kalau ada gambar-gambar. Selain itu, enak banget cari kata kunci yang materinya pengen kita pelajari. Buat kalian yang butuh, silahkan dapetin catatan ini. Aksesnya ada di deskripsi. Cek juga produk gue yang lainnya, siapa tahu kalian tertarik. Oke, makasih waktunya. Kita lanjut ke materinya. Orang-orang yang mempelajari biologi itu disebut dengan ilmuwan biologi. Nah, tentunya ilmuwan biologi ini memperoleh ilmu pengetahuannya tidak hanya dengan membaca saja. Mereka juga melakukan penyelidikan atau penelitian. Nah, penelitian itu harus dilakukan dengan cara sistematis, yaitu dengan cara metode ilmiah atau sistem ilmiah, dan nantinya membuat laporan ilmiah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah laporan ilmiah. Tentunya dengan mengikuti metode-metode ilmiah. Tapi sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuat laporan ilmiah, kita tentunya harus memiliki suatu sikap, yaitu disebut dengan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah diantaranya yaitu dapat membedakan fakta dengan opini. Yang mana fakta dan yang mana opini. Fakta itu adalah bukti-bukti yang ada pada data ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau opini adalah sebuah argumen atau pendapat dari seseorang mengenai hal yang diselidiki itu. Namun opini ini kebenarannya belum tentu dapat dipercaya
opini bisa didapatkan dari sebuah fakta maupun tidak ya. Sikap selanjutnya adalah berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasinya, mengembangkan rasa ingin tahu, peduli lingkungan, berpendapat secara ilmiah dan kritis, berani mengusulkan perbaikan, dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut, bekerja sama, jujur terhadap fakta atau objektif, bukan subjektif ya. Dan yang terakhir adalah disiplin dan tekun. Nah, jadi itu ya sikap-sikap yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukan sebuah penelitian. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah laporan ilmiah. Tentunya sebelum kita membuat laporan ilmiah, kita harus melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu. Nah, penelitian ini harus mengikuti tuntunan dari metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Nah, metode ilmiah ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah menemukan atau menentukan permasalahan. Percobaan atau penelitian itu tentunya dimulai dari suatu pertanyaan. Karena dengan kita melakukan percobaan atau penelitian, itu tujuannya tidak lain dan tiada bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelumnya. Jadi intinya sebuah penelitian itu tidak akan ada kalau tidak ada sebuah pertanyaan. Misalnya begini, kita melihat kopi dan teh. Mana sih yang lebih baik untuk tubuh kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan penelitian atau percobaan. Begitu. Jadi yang pertama adalah menemukan masalah atau menentukan masalah terlebih dahulu. Apa yang ingin kita pecahkan masalahnya. Yang kedua adalah mengajukan hipotesis. Nah, masalah yang telah kita rumuskan sebelumnya dalam bentuk pertanyaan itu mendorong munculnya sebuah dugaan atau jawaban sementara. Nah, dugaan itu disebut dengan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis perlu dirumuskan untuk suatu masalah yang jawabannya harus diselidiki dengan melakukan percobaan atau eksperimen penelitian. Hipotesis ini harus didasari pada pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu. Pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu itu dapat kita peroleh dari buku, artikel majalah, koran, internet, dan keterangan orang-orang, tentunya peneliti. Hipotesis ini misalnya begini nih. Tadi itu kita di tahap awal sudah menentukan sebuah permasalahannya ya, yaitu manakah yang lebih baik antara kopi dan teh untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita tentukan hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Tetapi berdasarkan atau didasarkan oleh data-data terdahulu. Kita bisa cari di internet, buku, dan sumber-sumber yang lain. Nah, kita cari misalnya seperti apa sih kandungan dari kopi, apa sih manfaat dari teh, kandungan dari teh, manfaat dari kopi. Nah, itu kita cari, kumpulkan data-datanya. Setelah itu, simpulkan apa dugaan sementara kita sesuai dengan data-data tersebut. Nah, jika kita sudah menentukan dugaan atau hipotesis kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan percobaan. Tentunya tujuannya untuk menguji kebenaran dari hipotesis kita, apakah dugaan kita benar atau salah. Tapi sebelum melakukan percobaan, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu perencanaan percobaan. Itu meliputi penentuan alat dan bahan, serta menentukan variabelnya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita terlebih dahulu harus menentukan alat dan bahan yang akan digunakan saat nanti penelitian. Selain itu juga kita harus mengetahui keterbatasan sumbernya.
misalnya keterbatasan alat, bahan, dan biaya yang akan kita gunakan saat nanti penelitian. Nah, keterbatasan ini juga itu sangat berpengaruh terhadap penelitian kita nantinya ya. Karena misalnya begini, kita itu ingin mengukur suhu lingkungan, tetapi kita tidak memiliki termometer untuk mengukur suhu itu. Nah, tentunya itu akan sangat menghambat terhadap penelitian ya. Selain menentukan alat dan bahan, kita juga harus menentukan terlebih dahulu variabelnya. Terus, apa itu variabel? Variabel adalah ciri objek yang nilainya beragam. Variabel ini ada 3. Yang pertama, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel penyebab dalam percobaan. Jadi, variabel yang memengaruhi atau yang menyebabkan perubahan pada objek yang kita teliti. Contohnya begini, pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Nah, terapi musik di sini itu menjadi variabel bebas. Dan tingkat kecemasan ini adalah sebagai objeknya. Terus, variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Nah, dengan adanya variabel bebas, itu muncullah variabel terikat. Tadi kan pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan kan? Nah, terapi musik di sini itu sebagai variabel bebas. Dan efek dari terapi musik ini adalah variabel terikat. Jadi, efek dari terapi musik untuk tingkat kecemasan itu bagaimana? Apakah berpengaruh baik atau malah menambah buruk? Nah, di sini baik atau menambah buruk itu disebut dengan variabel terikat. Pokoknya variabel terikat itu adalah efek atau hasil dari variabel bebas ya. Begitu. Sekarang variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Atau secara singkatnya ini, variabel kontrol adalah variabel pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Contohnya yang tadi ya, kita ingin mengetahui apakah terapi musik itu berpengaruh tidak terhadap tingkat kecemasan. Nah, kita uji coba kepada 2 objek, si A dan si B. Si A di sini itu diberikan terapi musik. Nah, sedangkan si B itu tidak. Nah, si B di sini itu sebagai variabel kontrol atau pembanding dengan objek yang diuji. Ya, intinya variabel kontrol itu adalah sebuah variabel yang dijadikan sebagai pembanding ya. Begitu. Nah, kalau kita sudah menentukan alat, bahan, dan variabelnya, langsung saja kita melakukan sebuah percobaan atau penelitiannya. Dan tentunya harus sesuai dengan rencana dan tujuan yang di awal ya. Saat melakukan penelitian atau eksperimen, itu kita tulis apa saja perkembangan-perkembangan yang terjadi pada objek penelitiannya ya. Jadi semua data itu ditulis secara rinci dan lengkap sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kalau percobaan itu sudah selesai, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menarik sebuah kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, nah kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini tentunya adalah hasil dari sebuah percobaan kita, sesuai dengan fakta yang terjadi saat kita melakukan percobaan. Nah, di kesimpulan ini, apakah kesimpulannya itu mendukung hipotesis kita yang tadi atau tidak? Nah, jika mendukung berarti hipotesis kita itu benar. Kalau tidak berarti hipotesis kita itu salah ya. Nah, setelah berhasil melakukan sebuah percobaan yang sesuai dengan metode ilmiah, ini hasil percobaannya itu kemudian disusun dalam bentuk sebuah laporan ilmiah. Nah, membuat laporan ilmiah ini ada susunannya, jadi enggak sembarangan ya. Yang pertama itu adalah judul atau covernya. Nah, ini itu diletakkan di
halaman paling depan ya. Setelah itu halaman selanjutnya yaitu halaman pengesahan. Nah, ini berisi tentang pernyataan bahwa sebuah laporan ilmiah ini telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan ya, seperti dosen, pembimbing, penguji, ataupun institusi. Bagian selanjutnya adalah kata pengantar. Ini biasanya berisikan tentang ucapan terima kasih dan rasa syukur dari si penulis. Setelah itu, daftar isi. Nah, setelah daftar isi itu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini itu terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Latar belakang itu adalah sebuah alasan yang mendorong kita untuk melakukan sebuah penelitian ya. Dan rumusan masalah ini adalah berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang kita jawab di penelitian. Terus tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini apa? Dan manfaat. Manfaat dari penelitian ini juga apa gitu. Setelah pendahuluan itu ada bagian tinjauan pustaka atau hipotesis. Nah, ini berisikan tentang hipotesis kita ya. Dugaan-dugaan kita yang disertai dengan data-data dari berbagai sumber. Setelah itu yaitu bagian metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah sebuah proses atau cara saat melakukan penelitian. Jadi semua tata cara dari awal sampai akhir penelitian itu ditulis di sana. Setelah itu bagian selanjutnya adalah pembahasan atau hasil penelitiannya. Nah, ini menjelaskan hasil-hasil dari percobaan kita, hasil-hasil dari penelitian kita. Terus halaman selanjutnya adalah penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Jadi isinya adalah tentang kesimpulan dari penelitian kita ya. Serta jika ada saran itu tuliskan juga di sana. Setelah itu bagian selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini berisikan tentang berupa nama penulis, judul tulisan, tanggal dibuat, ataupun identitas si penulis ya. Yang terakhir itu kalau perlu dikasih dengan lampiran ya. Lampiran ini berupa gambar seperti foto ataupun yang lainnya yang bersangkutan dengan laporan ilmiahnya. Nah, jadi itu ya cara membuat atau susunan dari sebuah laporan ilmiah. Sekarang kita udah punya gambaran lengkap ya tentang biologi itu. Dari definisi, cabang-cabang, sampai cara kerja para ilmuwan. Biologi itu bukan cuma soal hafalan, tapi memahami apa aja kehidupan yang ada di sekitar kita. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga berfungsi, bermanfaat, dan hidup buat kalian semua. Buat kalian yang butuh catatan atau produk lain di channel ini, cek aja di deskripsi. Gue Karaka, seorang noob scientist. See you next video, sob.